Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pak Ahmad Gilang Ramadan. Kalian bisa panggil Pak Ahmad atau Pak Gilang. Eh, di sini saya akan menjelaskan terkait penyakit menular part 1. Sebenarnya penyakit menular itu banyak ya. Makanya saya bagi ada part 1, ada part 2, ada bagian 1 sama bagian 2. Nah, buku ini merupakan buku saya membedah buku yang berjudul buku pengantar epidemiologi penyakit menular karya dari Bapak Firdaus J. Kuno Ali, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan. Saya izin untuk membedah bukunya Bapak karena bukunya Bapak sangat menarik untuk dipresentasikan atau diperbincangkan melalui platform YouTube. Oke, yang pertama ada penyakit mikrobiologi yaitu tuberkulosis. Sebenarnya di bidang mikrobiologi itu banyak banget. Ini merupakan salah satu bakteri tahan asam ya. Namanya bakteri TBC tuberkulosis. Nah, bakteri ini ditemukan di tahun 93 menurut WHO dan spesiesnya itu sangat kecil, sangat mikroskopis. Dan penelitian Mesir ini menyebabkan adanya mumi atau mayat yang munculnya tersebut. Jadi misal di penelitian di Mesir itu kan ada yang namanya mayat atau mumi. Nah, mayat atau mumi itu kan ada makhluk mikroskopis, kemudian diteliti sama orang peneliti di sana, akhirnya ada penemuan itu disebut sebagai Bacterium tuberculosis. Kemudian distribusi dari penyakit TBC ini yaitu mencapai angka mortalitas itu kematian dan morbiditas yang tinggi terutama pada laki-laki. Nah, kenapa kok pada laki-laki? Karena kebanyakan ini masih belum diketahui ya kenapa kok. Tapi semua jenis kelamin itu memang bakteri ini tuh bisa menyerang ke siapa aja, karena memang bakteri tuberkulosis itu menyerang di daerah saluran pernapasan. Oke, bakteri ini merupakan bakteri istimewa disebut sebagai BTA. Apa itu BTA? Bakteri tahan asam. Berarti bakteri ini itu tahan terhadap pH kurang dari 7. Karena pH kurang dari 7 itu disebut sebagai asam ya. Jadi di daerah asam dia itu kuat ya, tahan. Jadi misalnya kayak gitu. Kemudian etiologinya yaitu memeriksa menggunakan analisis genetik sequence dengan teknik PCR ya. Polymerase, kalian bisa cek di teknik PCR itu apa, polymerase chain reaction ya. Itu merupakan salah satu pemeriksaan laboratorium, teknik pemeriksaan laboratorium. Kemudian ada penularan TBC melalui udara yang tercemar dengan pasien TBC. Maka dari itu ketika kalian mau memasuki di laboratorium, kalian itu perlu memakai yang namanya APD ya, karena memang ruangannya itu dingin. Kenapa kok dingin? Karena di situ ada banyak bakteri, salah satunya yaitu bakteri tahan asam ya. Kan kita tidak tahu ada laboratorium asam, ada kamar mandi asam, dan itu yang bisa saya pernah mengunjungi di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Surabaya, ada kamar mandi asam ya. Kamar mandi asam ini ya berfungsi untuk membuang limbah-limbah yang dari pasien yang sudah terkena itu tadi ya, yang terkena semacam penyakit bakteri. Oke, penularan TBC melalui udara yang tercemar dengan pasien TBC. Jadi penularannya itu melalui udara. Kemudian masa inkubasinya itu mencapai 2 sampai 10 minggu. Lalu gambaran klinisnya itu batuk berdahaknya itu lebih dari 3 minggu. Makanya disuruh tes dahak untuk mengetahui apakah orang ini itu positif terkena bakteri tuberkulosis atau enggak. Kemudian ada batuk juga berdahak, tergantung manifestasi klinisnya juga. Kemudian yang ketiga yaitu ada sesak nafas dan nyeri dada. Oleh karena itu TB tuberkulosis yang menyerang pada saluran pernapasan sehingga menimbulkan sesak nafas, nyeri dada, dan batuk berdahak berdasarkan manifestasi klinisnya ya. Yang kedua ada penyakit difteri. Difteri itu salah satu penyakit yang disebabkan oleh bakteri juga, namanya Corynebacterium diphtheriae. Itu dulu itu waktu saya ujian bakteri itu
itu pakai ada medianya sendiri, media untuk mengestrik ya, media mengestrik untuk menentukan apakah bakteri ini Corynebacterium diphtheriae atau bagaimana. Penyakit bakteri Corynebacteriae ini di saluran pernapasan, berarti bakteri ini tuh bisa menyerang pernafasan, tapi bisa menyerang di bagian tenggorokan. Nah, makanya ada yang namanya pemeriksaan secret tenggorokan, swab tenggorokan. Ya di sini kalau putih warnanya, berarti kalian perlu dicek apakah di bagian laboratorium apakah ini positif terkena Corynebacterium diphtheriae atau penyakit difteri, dan itu nama bakterinya guys ya. Kemudian penularan melalui kontak dengan penderita dengan meminum susu yang tidak dipasteurisasikan. Penularannya itu dengan orang kontak yang sudah minum susu tapi yang tidak dipasteurisasikan. Makanya ada yang namanya susu pasteurisasi supaya sensitif, tidak ada bakteri gitu. Kemudian masa inkubasinya 2-5 hari. Gejalanya yaitu ada batuk pilek panas, hipertensi atau tekanan darah yang tinggi, jadi sistol diastolnya tinggi, nyeri telan sama mual dan muntah. Kemudian yang berikutnya yaitu tetanus neonotarum. Tetanus neonotarum berasal dari kata neonotarum, berarti tetanus ini itu menyerang pada bayi. Ya, pendahuluannya yaitu tetanus disebabkan oleh oksitosin, berarti oksitosin, dan menyebabkan mikroorganisme. Kemudian distribusi yang dilakukan adalah melakukan imunisasi TT, imunisasi tetanus pada janin agar tidak mengalami penyakit tetanus neonatus. Kemudian yang ketiga yaitu penyakit ini disebabkan oleh bakteri. Ini bakteri ya, Clostridium tetani. Jadi bakteri Clostridium tetani itu menyerang pada tubuh manusia yang bisa menimbulkan tetanus pada bayi. Kemudian pengobatannya dengan cara antibiotik, anti kejang, luka, pemberian treatment anti tetanus, pemberian anti tetanus supaya bayi tersebut itu tidak mengalami penyakit itu. Dan pencegahannya bagaimana? Tetap melakukan imunisasi tetanus dan memberikan edukasi terkait bahayanya tetanus gitu. Kemudian ada penularannya yaitu ada kecelakaan. Jadi ada orang yang mengalami kecelakaan bisa tertularnya tetanus. Yang kedua ada luka tusuk, ketiga luka operasi, ketiga karies gigi, ketiga luka operasi, keempat karies gigi, yang kelima radang telinga tengah di sini, dan pemotongan tali pusat. Oke, untuk penyakit pertusis. Nah, penyakit pertusis ini juga salah satu penyakit mikrobiologi juga. Nama bakterinya yaitu Bordetella pertussis. Ada Bordetella pertussis, ada Bordetella parapertussis ya. Bordetella pertussis itu memiliki morfologi yang agak bagus ya di mikroskopis ketika kita mengamati di mikroskop. Nah, pertussis ini merupakan penyakit batuk rejan gitu yang menyerang pada anak-anak. Kemudian distribusi ini yaitu penyakit ini adalah penyakit endemis ya, penyakit endemis yang sering menyerang pada anak-anak ya. Etiologinya yaitu bakteri ini merupakan Haemophilus dengan nama spesies Bordetella pertussis ya. Karena ini yang saya maksud ya, bentuknya Haemophilus. Haemophilus itu kayak nut kacang gitu. Kalau dan warna merah kalau nggak salah. Kemudian patofisiologisnya yaitu radang pernapasan lapisan mukosa terjadi di radang. Kemudian penularannya juga melalui udara. Dan masa inkubasi dari penyakit pertussis ini yaitu 6-20 hari dengan rata-rata 7 hari. Kemudian gambaran klinis terdiri dari fase katalik, fase spamordik, dan fase penyembuhan. Apakah kalian ingin tahu apa itu fase katalik, fase spamordik, sama fase penyembuhan? Fase katalis yaitu 1-2 minggu, dan batuk mualnya itu malam hari, pilek, dan anoreksia ya.
Kemudian yang kedua yaitu ada fase spasmodik. Fase spasmodik sendiri yaitu batuk makin kuat dan terus menerus, gelisah, muka merah, di akhir dengan bunyi wup wup. Karena glotis menyempit, anak terkena terberak-berak, terkencing-kencing, bahkan sampai mata memerah dan mimisan. Aktivitasnya seperti tertawa atau menangis, bisa memicu batuk. Dan yang ketiga yaitu fase penyembuhan, yaitu convalescence yang 1-2 minggu rentannya, ditandai dengan berhentinya bunyi whoop dan muntah. Batuk biasanya masih menetap kemudian menghilang waktu 2-3 minggu. Itu yang disebut sebagai fase katalik, spasmodik, sama fase penyembuhan atau convalescence dari penyakit pertusis. Kemudian treatment pengobatannya apa? Treatment pengobatannya itu menggunakan antibiotik, erythromycin atau penisilin. Kemudian ada tipes abdominalis. Nah, tipes ini merupakan serangan dari bakteri Salmonella typhi atau paratipi. Nah, tipes ini merupakan disebabkan ya infeksi saluran akut yang disebut sebagai demam tifoid. Ya, oleh karena itu demam tifoid ini menyerang penduduk tropis jenis, dan karena demam tifoid ini seringnya berada di daerah tropis sehingga banyak pasien yang mengalami demam tifoid atau disebut dengan tipes ya. Jenis bakteri yang dilakukan adalah bakteri Salmonella typhi O, H, AO, dan BO. Kemudian etiologinya yaitu memiliki antigen O, H, K dengan masing-masing somatik, flagella, dan selaput. Kemudian penularannya yaitu ada makanan dan minuman yang terkontaminasi dengan penderita. Keempat yaitu masa inkubasi. Masa inkubasi yaitu 8-14 hari. Jika gastroenteritis paratifoid sekitar 10 hari. Karena gastroenteritis itu saluran pencernaan makanan, dan paratifoid ini akan bertahan berinteraksi dengan saluran pencernaan sekitar 10 hari. Kemudian ada gambaran klinis disebabkan demam gambaran klinisnya yaitu keringat dingin dan gangguan psikologis ya. Kemudian pengobatannya dilakukan dengan cara pengobatan kloramfenikol, amoxicillin, dan cotrimoxazole ya, bukan cotrimoxazole. Pencegahannya bagaimana? Pencegahannya dengan cara penyuluhan terhadap masyarakat, pembuangan kotoran. Yang ketiga yaitu sanitasi baik. Sanitasi yang baik yaitu airnya bersih, melakukan 3M, menguras, menguntuk, mengubur, dan air benar-benar air jernih ya. Dan dipastikan tidak ada spesies jentik-jentik ya, karena demam tifoid ini ada kaitannya dengan penyakit demam berdarah. Untuk penegakan diagnosisnya seorang dokter. Kemudian ada penyakit kusta. Nah, penyakit kusta itu merupakan penyakit di bidang mikrobiologi yang bakterinya namanya Mycobacterium leprae, dan ada 2 jenis bakteri tahan asam yaitu bakteri tuberkulosis, Mycobacterium tuberculosis, dan Mycobacterium leprae. Jadi manifestasi klinis dari Mycobacterium leprae yaitu banyak semacam gambarnya jamur, kusta. Nah, itu sebagai kedokteran laboratorium itu kita perlu mengambil secretnya untuk dianalisis di mikroskop. Ketika dianalisis di mikroskop itu akan terlihat apakah bakteri ini sama kayak Mycobacterium tuberculosis, tapi kan yang membedakan morfologinya. Akan tetapi pewarnaan dari Mycobacterium leprae sama tuberculosis ini sama-sama pakai pewarnaan Ziehl-Neelsen. Nah, penyakit ini menyerang pada daerah yang sanitasinya kurang baik. Jadi khususnya di daerah tropis, makanya perlu diadakan sebagai penyuluhan pemberian air yang bersih dan air yang jernih dengan pH sama dengan 7 supaya tidak ada
bakteri. Karena ada yang namanya uji gula-gula. Uji gula-gula ini untuk menentukan apakah minuman ini itu ada bakteri atau tidak. Gitu. Ada yang namanya uji gula-gula di bidang mikrobiologi. Kemudian Mycobacterium leprae ini merupakan bakteri tahan asam. Jadi dia sama tuberkulosis ini sama-sama bertahan di daerah asam ya. Tapi bedanya kalau manifestasi klinisnya seperti pada gambar di bawah. Jadi kita itu perlu mengambil nanahnya atau darahnya dari kusta lalu dicek di laboratorium. Kemudian penularan kemungkinan tidak bisa ya. Memang kalau tuberkulosis kan memang dari pernapasan penularannya. Tapi kalau penularan dari penyakit kusta kemungkinan bisa melalui pernafasan, kemungkinan, dan melalui kulit terluka. Jadi kontak dengan orang yang terkena penyakit kusta itu bisa menimbulkan penularan ya, penularan secara langsung. Kemudian masa inkubasinya 9 bulan hingga 20 tahun. Sangat lama ya. Makanya kita sebagai nakes perlu berhati-hati dalam berinteraksi sama pasien, karena kita tidak tahu pasien tersebut itu punya penyakit, punya riwayat penyakit apa ya. Kemudian ada gambaran klinis yaitu dari hasil laboratorium dan hipopigmentasi. Jadi kalau melakukan pemeriksaan bakteri tahan asam itu ada prosedurnya, ada standar operasional prosedurnya, yaitu dengan pemewarnaan Ziel-Nelson ya, dengan diameter 2 sampai 3 cm diameternya, dan untuk dicek ya. Tapi yang membedakan adalah apakah manifestasinya ya. Yang membedakan adalah manifestasi dari Mycobacterium leprae sama Mycobacterium tuberculosis. Kemudian pengobatannya itu bisa treatment rimpavicin, DDS sama lampere. Oke, selanjutnya ada nyamuk ya. Nyamuk demam berdarah ya. Ada sebenarnya nyamuk itu banyak ya. Ada nyamuk malaria, ada nyamuk demam berdarah, nyamuk cikungunya, dan masih banyak lagi. Dan saya menjelaskan terkait nyamuk demam berdarah sama nyamuk Aedes aegypti, nyamuk cikungunya ya. Nyamuk DBD ini merupakan nyamuk yang disebabkan oleh spesies nyamuk Aedes aegypti, dan nyamuk cikungunya itu disebabkan dari penyakit Aedes albopictus ya. Perbedaannya di situ. Umumnya di mana? Umumnya di daerah tropis ya. Kemudian distribusinya yaitu banyak di Asia Tenggara, Afrika, Amerika. Kan di sana itu kan merupakan daerah yang sangat endemis, daerah yang tropis. Maka dari itu banyak banget nyamuk-nyamuk yang berkeliaran. Jangan jauh-jauh ya, di Indonesia juga merupakan salah satu daerah tropis ya. Apa sih Bu, pengen niku Bu, alay Bu. Oke, lanjut. Tadi sampai nyamuk Aedes albopictus ya. Itu terserang di Indonesia ya. Salah satunya jangan jauh-jauh di Afrika ya. Di Indonesia juga ada, di daerah tropis itu banyak nyamuk cikungunya sama nyamuk demam berdarah. Kalau memang nyamuk membuat gatal, ceples terus dapat ada darahnya, nah kan nyamuk itu merupakan di dalamnya itu ada vektor virusnya apa enggak. Kalau ada vektor virusnya itu bisa menimbulkan sebuah penyakit ya itu. Kemudian masa inkubasinya yaitu kalau demam berdarah 4 sampai 10 hari dan cikungunya 2 sampai 7 hari. Dan pengobatannya dengan analgesik atau infus sesuai dengan anjuran dokter. Oke, yang terakhir yaitu penyakit campak.
Nah, campak ini merupakan penyakit infeksi akut dari virus rubella, morbilli dan misis ya. Dan distribusi yaitu tersebar di seluruh dunia dan terutama di daerah dengan cakupan imunisasi yang rendah. Jadi campak itu penularannya yaitu melalui droplet, batuk bersin sangat mudah menular di udara ya. Dan masa inkubasinya berapa? 10 sampai 12 hari. Lalu gambaran klinisnya yaitu demam tinggi, batuk, pilek, mata merah, bercak, koplik di mulut, ruam merah dan dari wajah ke seluruh tubuh seperti gambar di samping. Kemudian pencegahannya dengan apa? Menggunakan imunisasi vaksin campak atau MMR dan menjaga kebersihan dan hindari kontak dengan penderita. Jadi dulu saya pernah praktikum di BPLK itu kalau campak itu bisa dianalisis melalui sampel feses ya. Kalau sampel feses kemudian diamati di situ apakah ada terjadi CD4 atau CD3. Ya, itu menentukan bahwa apakah terkena virus campak dan segala macam, karena kan ada banyak virus, ada monkeypox, ada campak. Dan di waktu itu saya praktikumnya ada praktikum virus campak. Oke, sekian, terima kasih dari penjelasan saya. Apabila kalimat saya ada yang kurang tepat atau ada kesalahan mohon dimaafkan, dan jangan lupa untuk follow Ahmad Gilang Ramadan di channel YouTube Ahmad Gilang Ramadan. Saya berharap penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. So thank you to see this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.